Jadi ini lebih kepada sejarah penciptaan tari Bu Arti. Bedoyo itu sendiri sebagai salah satu seni adiluhung keraton itu sebenarnya boleh diceritakan latar belakang sejarahnya terus Bundi. Ya, kalau yang paling dekat kita melihatnya dari zaman Mataram. Tapi kalau agak jauh itu sejak zaman Hindu. Nah, kalau zaman Hindu sebetulnya untuk nyambung ke pertunjukan ini khususnya di keraton memang agak jauh karena itu, tapi ada kaitannya. Artinya bahwa Bedoyo itu merupakan kaitan dengan candi-candi, itu kan ada dewi-dewi yang sebagai penari di candi-candi dan selalu di dalam event-event yang ritual. Itu ada pengaruhnya di India juga begitu, ya di sini di candi-candi itu. Tapi kan kelihatannya masuk ke seni pertunjukan itu agak jauh. Tetapi kalau di zaman Mataram, menurut serat Wedo Pradonggo, itu sejak zaman Sultan Agung itu diciptakanlah Bedoyo yang jumlah penarinya itu 9. Kita mengenal bahwa Bedoyo yang tertua yang kebetulan diwarisi oleh Keraton Yogyakarta itu adalah ciptaan Kanjeng Ratu Kidul. Itu tokoh mitos sebagai Dewi Laut. Konon ada hubungan yang secara magis ya, antara Ratu Kidul dengan Raja Mataram. Itu sebenarnya sejak Panembahan Senopati. Nah, itu pintu pertama. Nah, kemudian Sultan Agung kebetulan juga mewarisi hal semacam itu. Nah, setelah diwarisi akhirnya sering ada pertemuan, apakah itu di Laut Selatan ataukah itu Kanjeng Ratu Kidul yang berkunjung ke Mataram. Nah, akhirnya pada suatu saat Sultan Agung ke Laut Selatan ditunjukin, ini ada sebuah tarian indah sekali. Nah, itu benarnya jumlahnya 9. Nah, akhirnya oleh Sultan Agung dibuatkanlah iringannya. Nah, waktu itu kan ada tokoh-tokoh yang hebat seperti Sunan Kalijogo dan sebagainya. Nah, itu membuat iringannya. Nah, jadilah seperti kata Babat Sultan Agung. Tarian itu kemudian diberi nama Bedoyo Semang. Setelah zaman Mataram kemudian pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta, akhirnya Bedoyo Semang itu bisa diboyong ke Yogyakarta oleh HB1, yaitu Gusti Mangkubumi waktu itu, melalui tahta demi tahta. Jadi akhirnya setiap tahta meskipun bisa mewarisi Bedoyo Semang itu, tapi selalu ingin eksis dengan apa yang menjadi keinginannya. Akhirnya tumbuh Bedoyo-Bedoyo yang lain yang menginduk pada Bedoyo Semang itu. Termasuk Bedoyo Sabto itu pada zaman HB ke-9. Tetapi sebetulnya Bedoyo yang keraton menurut Wedo Pradonggo itu selalu berjumlah 9. Nah, Bedoyo Sabto ini tadi yang kita sebutkan terakhir itu unik sekali karena meskipun itu Bedoyo di keraton, artinya karya dari seorang sultan, tetapi jumlahnya tidak 9 penarinya, tetapi 7. Nah, itu melihat perkembangan seperti itu, kita tahu bahwa Bedoyo yang 7 jumlahnya biasanya itu Bedoyo yang dibuat oleh para pangeran. Ada yang menyebut itu Bedoyo Pengeranan. Nah, sehingga itu kan turun ke bawah, artinya bukan tahta keratonnya yang dipegang, tetapi lebih dekat dengan rakyat. Nah, istilahnya lebih luas lagi kan begitu. Kalau 9 itu sebetulnya juga merupakan tuntunan yang bagus bagi kehidupan manusia, bahwa 9 itu terkait dengan babahan Hawa Songo. Nah, kita manusia di dalam tubuh kita itu kan ada
lubang yang memberikan makna kehidupan sendiri-sendiri. Ya, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, dan sebagainya. Itu jumlahnya 9. Nah, kalau sampai orang hidup itu bisa nutupi baban hawa songo, itu kan bertapa. Nah, itu akan ilmunya menjadi tinggi. Nah, itu pada waktu pertama kali, mungkin bisa ceritakan sedikit Bu tentang bagaimana pertama kali Bedoyo itu keluar dari keraton, karena kan memang asalnya dari keraton. Nah, itu bisa diceritakan sedikit bagaimana itu Bu? Ya, saya kira itu terkait dengan perkembangan modernisasi ya, katakanlah bahwa tari Jawa gaya Yogyakarta yang semula hanya berkembang di keraton itu sejak masa Habis 7, yaitu kalau nggak salah tahun 1917 itu kan keluar dibawa oleh kerabat, kemudian aktivitasnya disebut dengan organisasi Krido Beksa Wiromo. Nah, tokoh-tokohnya seperti Gusti Tejo Kusumo, Pangeran Suryo Diningrat, dan Habis 8 sendiri, di mana itu memberikan pengaruh yang besar karena minta izin Habis 7 untuk mengembangkan itu di luar. Nah, akhirnya dengan begitu kan wayang wong juga berkembang, Bedoyo Serimbi juga berkembang di luar. Sangat menarik sebetulnya. Nah, waktu itu kan juga ada istilahnya Yong Yava. Nah, itu kan ada gerakan pemuda yang itu juga ingin mengembangkan budaya sendiri. Nah, itu tokoh-tokohnya juga tidak hanya melibatkan tokoh seniman, tapi juga tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantoro. Nah, juga tokoh budayawan yang tidak hanya di Keraton Jogja, tapi juga Gusti Mangkunegoro ke-7. Karena itu pimpinan Yava Institute pada waktu itu. Nah, kemudian ada Kongres Yava Institute. Mengapa tidak menampilkan sebuah tarian yang khas dari Jogja, karena dilaksanakan di Jogja. Nah, didorong dengan semangat itu, kemudian Bedoyo diperkenankan, coba dipentaskan di luar gitu. Nah, sekarang mungkin lebih ke Bedoyo Sabtonya sendiri Bu. Nah, ini mungkin kita mulai dulu dengan Sabto atau 7 ini sendiri, maknanya apa ini Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Saya sendiri mencoba mengintip di buku yang judulnya Mystery of Number yang ditulis oleh Anne Maris Kimmel. Itu dia kan menulis angka 0 sampai 10.000 itu semua ada maknanya. Nah, kita ambil saja yang 7. Itu apa sebetulnya? Itu berkaitan dengan wisdom. 7 itu adalah wisdom. Nah, kemudian angka 7 itu sendiri juga bisa dipilahkan menjadi 4 dan 3. Nah, 4 itu berkaitan dengan kehidupan duniawinya, yang 3 itu kehidupan spiritual. Nah, kalau di dalam kehidupan itu secara duniawi kita kan membutuhkan seperti ada api, ada tanah, ada air, ada udara. Itu kan merupakan sumber yang selalu bisa membantu untuk kehidupan kita. Nah, yang 3 ini itu merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan spiritual. Kita bisa tahu bahwa di dalam agama apa saja 3 itu merupakan angka yang penting. Misalnya ada di Hindu ada Trimurti, kemudian ada Tripitaka di dalam agama Buddha, ada Triniji Suci di dalam agama Kristiani misalnya. Itu pasti merupakan sesuatu yang penting yang perlu dipegang oleh manusia. Kalau dari segi ini Bu, perkembangannya ya dari periodisasinya itu apakah ada variasi, misalnya pemendekan durasinya? Itu durasi originalnya sebenarnya berapa lama, terus kemudian ke belakang ini gimana Bu? Boleh diceritakan sedikit? Ya, mungkin agak susah kalau saya harus menyebut itu originalnya ya. Paling tidak yang ditemukan pada waktu itu ya. Itu kira-kira 2 jam atau 2,5 jam gitu ya.
Tapi itu pun sudah pendek kalau dibandingkan dengan Bedoyo Semang. Yang saya temukan terakhir itu 4 jam. Nah, jadi itu 2 atau 2,5 jam itu pun juga sudah pendek. Nah, tetapi kalau itu disajikan sebagai sebuah tontonan mungkin juga agak berat ya. Nah, oleh karena itu bisa juga dipendekkan. Yang terakhir saya mencoba untuk memadatkan itu sekitar 35 menit. Nah, itu biasanya pada waktu proses pemendekannya itu sebenarnya lebih apa nih Bu? Lebih bagian-bagian pada sisi mana? apa? Dari sisi apa itu kok bisa misalnya dari 2 jam kemudian dipendekkan itu? Kita tidak berani untuk mengubah gitu, tapi memadatkan. Jadi bentuk dan strukturnya itu masih tetap, tetapi kita menghilangkan ulangan-ulangan atau repetition. Ya, di dalam itu kan seringkali ini diulang, nanti di bagian lain lagi, di bagian yang lain lagi masih dilakukan lagi. Nah, itu yang kita kurangi dan kita ambil pada inti yang paling pokok berkaitan dengan tujuan yang utama itu. Nah, gendingnya apa juga laku bedoyonya masih tetap. Hanya misalnya yang semula misalnya kayak Bedoyo Semang itu semula 82 gong ketawang misalnya, nah, itu dipendekkan menjadi mungkin separuh lebih gitu. Nah, ini juga hanya gendingnya seperti apa, terus ndawahnya juga hanya pada waktu yang tidak panjang. Ketawang ladrannya juga dipendekkan. Jadi secara menyeluruh bentuk dan strukturnya tetap. Nah, kita mencoba untuk mengenal secara visual bahwa bedoyo itu menggunakan kostum dari masa ke masa itu secara evolusif selalu berkembang. Nah, berkembangnya tentu juga itu sesuai dengan kebutuhan penampilan, tapi juga ada sebab lain yang kadang itu menjadi pertimbangan yang menarik. Nah, ini merupakan yang perkembangan dari sebelumnya, bahwa sebelumnya kan menggunakan kampuh. Nah, kampuh atasnya pakai paes. Nah, kalau kampuh itu juga ada pertimbangan bahwa kaitan dengan makna filosofisnya adalah juga berkaitan dengan konsep kesuburan. Kampuhnya bermotif semen. Nah, supaya semuanya bisa hidup bersemi dan subur baik. Nah, paesnya pun sebetulnya juga berkaitan dengan kesuburan, karena ada simbol-simbol, misalnya paesnya di tengah itu sebagai lingga, kemudian pengapit dan penitis itu yang mengapit sebagai yoni. Nah, hubungan antara lingga dan yoni akhirnya kan itu melambangkan kesuburan. Nah, perkembangan yang lebih lanjut, karena kampuh itu juga kalau pakai kecuali berat, karena itu lebarnya 2 kali lebar kain, panjangnya juga kadang 2,5 atau 3 kali panjang kain. Nah, ini yang lebih sederhana, yaitu menggunakan imitasi dari pakaian tradisi putri keraton, yaitu mestinya itu kemben atau semekan. Nah, semekan ini biasanya disebut dengan mekak karena ada sesuatu yang perlu dipekak supaya nanti tidak melorot. Nah, apalagi perkembangan yang pernah terjadi mulai HP5 sampai awal HP8 itu bedoyonya menggunakan penari kakung. Nah, ini di atas ini kan perlu safety yang betul-betul supaya tidak lepas. Kemudian di belakang ini juga membentuk seolah-olah seperti bokongan tapi indah begitu. Nah, ini juga masih paesan biasanya kalau menggunakan mekak ini. Nah, kemudian ada pemikiran yang lebih praktis lagi, kecuali mekak ini. Nah, ini dengan mudahnya bisa menggunakan baju.
Nah, kalau baju bisa menutup yang atas sekalian dan tidak akan lepas. Nah, itu akan lebih mudah. Tapi lengannya masih bisa leluasa untuk bergerak. Nah, ini tentang warna antara mekak maupun baju. Ini bisa disesuaikan. Tetapi yang penting bahwa semua penari itu satu kesatuan. Jadi satu unité itu mestinya sama. Tidak ada yang beda. Kalau kain biasanya menggunakan kain parang. Ya, parang yang kaprah digunakan adalah parang rusak. Nah, parang rusak itu apakah itu yang gendreh, apa yang barong seperti ini? Itu desainnya begitu membantu proporsi tubuhnya kan. Ini kalau secara teknis saya melihatnya begitu. Tetapi bahwa ini sebuah simbol, ya karena parang seperti ini itu yang memakai hanya raja. Para abdi dalam terutama itu merupakan larangan, tidak boleh menggunakan ini. Nah, parang rusak ini karena agemnya raja dan Bedoyo adalah pendamping raja. Nah, itu pakai ini kan sebagai wakil. Nah, terus sampur ini, nah ini merupakan perkembangan yang menarik juga. Kalau saya melihat latihan artinya dari foto-foto, kemudian juga tanya kepada banyak narasumber, sebetulnya sampur-sampur yang kuno, misalnya saya punya juga nanti bisa dilihat ya, itu sampurnya tritik, indah sekali, ada desain-desain yang menarik, terus ada tengan, seperti halnya kemben. Tapi itu bahannya lain, bahannya cantung yang seperti ini, sehingga efek gerak itu bisa menimbulkan efek yang dimaksudkan. Ya. Nah, tapi desainnya tritik. Nah, ini saya pernah jumpa orang India, itu memberikan komentar, itu kan seperti dari negara saya, itu juga ada cindi. Nah, memang di dalam sejarah juga pernah terjadi bahwa kedekatan dengan tamu yang datang ke sini kemudian memberikan hadiah, tampaknya kemudian menjadi sesuatu yang bisa terapkan di dalam perkembangan tari ini sampai sekarang. Lilitkan di lehernya itu kalung, biasanya kalung sungsun 3. Nah, kemudian di lengannya menggunakan kelat bau. Nah, kelat bau yang ada kadang menggunakan garuda, kadang menggunakan nogo. Kemudian di atas ya seperti ada jungkat, seperti ini jungkat, ini biasanya berdiri. Ya. Kemudian ada mentul, ada ini Nah, ron yang berada di atas telinga. Ya, ini. Nah, ya mentulnya biasanya juga ukurannya itu medium seperti ini kan. Sekarang ada berkembang yang besar atau yang kecil-kecil sekali. Nah, ini. Nah, lengan juga menggunakan ini gelang. Biasanya kalau Bedoyo atau Serimpi biasanya menggunakan gelang kono. Lain dengan wayang, kalau wayang biasanya tidak menggunakan gelang, karena kalau harus perang dan sebagainya ini agak ribet. Perangnya perang ruket, kalau Serimpi kan perangnya perang gending, jadi tidak ribet kayak kalau wayang. Nah, sedangkan warna baju itu bisa variatif. Ini warna bulu pun juga bisa dipilih ya, artinya tidak tentu harus dengan warna enggak. Kadang malah kombinasi. Yang di keraton itu ada putih, tetapi di tengahnya itu ada ungu gelap itu, terus kemudian berlapis itu. Nah, akhirnya juga bagus sekali. Nah, itu. Tetapi ini katanya pengaruh dari barat. Juga musiknya misalnya. Nah, musik itu ya mungkin bisa dilepas saja. Ya, musiknya itu kan juga pengaruh barat, menggunakan drum, menggunakan trompet,
kadang musik gesek. Ya, itu kalau lengkap banyak sekali, meriah sekali. Jadi tampaknya seperti korps militer, betul ya, sesuai dengan jiwa pendiri keraton Yogyakarta ini. Tapi itu perkembangannya juga baru pada masa HB kelima. Ya. Nah, ini kan sebetulnya berat sekali karena logam. Nah, ini ada teknis yang berkembang sampai sekarang. Ini tiruan dari logam ini terbuat dari kulit. Kalau nggak salah kulit kerbau apa ya? Ya, yang ditata kemudian diberi perhiasan ketep dan gim dijahitkan. Nah, disusun kan sudah mirip sekali dengan aslinya yang logam. Tuh. Begitu juga ini selepe. Nah, ini juga dipakai itu enteng sekali. Jadi dipakai oleh penari, teknisnya ini bisa melakukan gerak yang mungkin lama menarinya juga nggak masalah. Nah, ini pun kan sebenarnya logam yang enteng. Nah, yang di keraton itu kebetulan berat-berat, dipakai juga tidak enteng menarinya. Jadi punya beban juga ya secara fisik, tapi kalau sudah menari sebenarnya lupa. Jadi sudah masuk di dalam ekspresinya itu. Ya. Ini saya mau menunjukkan gerakan pokok. Ya, jadi motif gerak yang pokok di dalam bedoyo. Nah, untuk masuk ke gerak pokok itu, kemudian ada pengantar gerak, biasanya namanya panggel. Ya, ini 1, 2, 3, ini ngregem udet, 4, 5, 6. Nah, ini mapan ngenceng namanya di sini. 7, 8. Nah, sekarang mulai dengan gerak pokoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini satu motif gerak ngenteng. Nah, variasi yang paling simple itu ditambah dengan kaki encot. Terus namanya ngenteng encot. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada variasi yang di dalam hitungan juga. Nah, hitungan misalnya kalau tadi 16, ini 8 hitungan saja. Sudah menggunakan encot sekaligus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan sudah lain. Kalau ditambah dengan tato udet, nah kiri tato udet, namanya ngenceng encot tato udet. Terus biasa disebut dengan istilah grudo. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, motif gerak semacam ini bisa dilakukan berapa kali sesuai dengan kebutuhan koreografi. Dan ini banyak diacu di dalam wayang wong juga. Alus juga menggunakan gerak grudo ini. Gagah juga. Nah, ini pengaruhnya bahwa bedoyo ini sebagai induk itu sudah digunakan di dalam bentuk tari yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya mau melakukan lagi ya mulai dari awal tadi. Ini satu motif. Ada yang ngenceng lembean nekem mudet. Nah, udah pakai nekem mudet. Ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih sama dengan lembean tadi ya. Tapi ini lain tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4. Terus nekem mudet sekarang. 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kelihatan dasarnya kan dari ngenceng. Dasarnya sama, dasarnya dari ngenceng, tapi variasinya begitu. Ya.